Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baiklah, kita masih belajar secara daring ya, melalui video yang Ibu berikan. Tentunya jangan pernah bosan untuk menonton video penjelasan Ibu ya, karena dengan cara inilah kita bisa belajar pada masa pandemi seperti ini. Oke, materi kita mengenai dasar-dasar logika ya. Kita akan lanjut ya. Mengenai materinya. Kalimat deklaratif ya. Sebentar ya. Ini masih loading ini sepertinya. Nah, jadi kalimat deklaratif ya di sini kelihatan ya. Kalimat deklaratif itu dinamakan juga dengan proposisi, yang mana kalimat yang bernilai benar atau salah tetapi tidak keduanya. Seperti contoh yang Ibu berikan di sini, ada dua buah contoh ya. Yang pertama, 4 adalah bilangan prima, tentunya ini merupakan kalimat yang bernilai salah. Kemudian Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Semuanya pasti tahu bahwa kalimat ini bernilai benar. Oleh karena ini dua kalimat tersebut ya dinamakan kalimat deklaratif. Oke ya, bisa menentukan ya mana yang namanya kalimat deklaratif, mana yang bukan kalimat deklaratif. Kita akan lanjut ya. Penghubung kalimat di sini ada 5 ya. Ada not, ada and, ada or, ada implikasi, ada be implikasi ya. Oke, sekarang perhatikan contohnya. P adalah menyatakan kalimat yang bunyi kalimatnya 4 adalah bilangan genap ya. Kemudian Q menyatakan kalimat juga bahwa 3 adalah bilangan ganjil ya. Dan tentunya dua kalimat ini dapat kita katakan sebagai proposisi atau kalimat deklaratif karena jelas bernilai benar atau bernilai salah ya, tetapi tidak keduanya. Nah, di sini ya ada kalimat 4 adalah bilangan genap dan 3 adalah bilangan ganjil dapat dinyatakan dengan simbol P, N, Q atau dinamakan dengan konjungsi ya. Jadi kalau menggunakan kata hubung dan itu namanya konjungsi. Kalau menggunakan kata hubung or itu namanya disjungsi. Oke, kita akan lanjut ya ke slide selanjutnya. Lanjutan penghubung kalimat ya. Di sini Ibu ada dua buah pernyataan atau dua buah kalimat. P kalimat yang pertama ya, hari ini panas, kemudian Q hari ini cerah. Nah, di sini Ibu memberikan tugas pertama, nyatakan kalimat tersebut dengan simbol logika ya. Jadi ada 4. Hari ini panas dan cerah, hari ini tidak panas tapi cerah, hari ini tidak panas dan tidak cerah. Tidak benar hari ini panas dan cerah. Jadi yang perlu diperhatikan ya, itu menggunakan penghubung kalimat pada slide sebelumnya. Oke ya, Ibu kira sudah cukup jelas ya. Untuk penghubung kalimat itu ada negasi atau tidak, kemudian ada konjungsi, kata hubungnya dan, ada disjungsi, kata hubungnya or, ada implikasi jika titik-titik maka, kemudian ada kata hubung bila mana ya. Coba kita lihat di sini ya, biar lebih jelas. Nah, ini ya, titik-titik, bila, dan hanya bila. Ini namanya be implikasi. Oke ya, sudah jelas ya. Kalau belum jelas silakan diulangi kembali videonya. Kita akan lanjut ya ke slide selanjutnya mengenai tabel kebenaran ya. Di sini ada tabel kebenaran sesuai dengan penghubung kalimat yang telah Ibu berikan pada slide sebelumnya ya. Di sini ada negasi, sebentar ya. Negasi, kemudian ada konjungsi, ada disjungsi, ada implikasi dan ada be implikasi. Oke, nah di sini kita lihat ya. Ibu ada dua buah pernyataan, Rama orang kaya, kemudian Rama bersukacita. Tulislah bentuk simbolis kalimat-kalimat berikut ya. Rama orang yang miskin tetapi bersukacita, kemudian Rama tidak kaya ataupun bersukacita. Jadi di sini gunakan 5 penghubung kalimat. Ibu ulangi, negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan be implikasi. Oke ya, jadi tuliskan bentuk simbolisnya. Oke ya.
Sekarang kita akan lanjut materi ketiga, tautologi dan kontradiksi. Kalau tautologi itu suatu bentuk kalimat yang selalu bernilai benar, ya. Kemudian kalau kontradiksi itu suatu bentuk kalimat yang selalu bernilai salah. Itu kuncinya, ya. Kunci utama yang harus kita pahami mengenai tautologi dan kontradiksi. Sekarang kita perhatikan di sini. Tunjukkan bahwa kalimat-kalimat di bawah ini adalah tautologi dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, ini ya. Ibu berikan satu contoh, ya. Perhatikan. Contohnya yang bagian A saja. Bagian A saja. Kita nyatakan, ya, dalam bentuk tabel. Ya, perhatikan contohnya. Berarti ada dua pernyataan di sini. Ada P, ada Q. Selanjutnya ada konjungsi, ya. Yang pertama konjungsi, kemudian ada bi-implikasi. Bi-implikasi itu gabungan, kalau di sini ya, gabungan konjungsi dan kemudian dengan pernyataan kedua, ya. Coba perhatikan di sini. Pada tabel kebenaran yaitu P konjungsi Q, kemudian implikasi Q itu semuanya bernilai benar. Oleh karena itu, ya, karena barisnya, ya, semua baris pada kolom P konjungsi Q, ya, kemudian implikasi Q itu bernilai benar, maka ini merupakan contoh dari tautologi. Oke, ya, contoh dari tautologi. Oke, ya, berarti ini tugasnya bagian B, ya. Bagian B kita menunjukkan bahwa kalimat yang bagian B, ya, jika Q maka P or Q itu tautologi, ya. Nah, Ibu ulang, ya. Untuk yang pertama itu cara membacanya. Yang pertama bagian A, P and Q. Jika P and Q maka Q. Oke. Kemudian kali yang B itu jika Q maka P atau Q. Semuanya bernilai benar, ya. Perhatikan baik-baik caranya kalian membuat tabel untuk menjawab bagian B, ya. Bagian B. Membuat tabel, kemudian baru dibuktikan bahwa ini tautologi, ya. Oke, kita akan lanjut materi yang terakhir, slide yang terakhir, mengenai converse, inverse, dan kontraposisi. Di sini diketahui, ya, misal implikasi, ya, jika P maka Q, maka converse-nya jika Q maka P. Bentar, ya. Kemudian inverse-nya jika negasi P maka negasi Q. Selanjutnya untuk kontraposisinya, jika negasi Q maka negasi P. Nah, ini ketentuan dari converse, inverse, dan kontraposisi. Sebagai contoh yang Ibu berikan, ini ada dua. Ibu memberikan satu contoh, satunya untuk latihan, ya. Apakah converse, inverse, dan kontraposisi kalimat di bawah ini? Yang nomor 1, jika A merupakan bujur sangkar, maka A merupakan suatu 4 persegi panjang. Jadi converse-nya kita lihat bahwa converse itu jika implikasinya P maka Q, maka converse-nya jika Q maka P. Berarti kita balik saja. Jika A merupakan 4 persegi panjang, maka A adalah suatu bujur sangkar. Ya, di sini. Kemudian jika A bukan bujur sangkar, maka A bukan 4 persegi panjang. Ini contoh dari inverse, ya. Kita penyelesaian inverse maksud Ibu, ya, dari pernyataan yang telah Ibu berikan. Yang terakhir, kontraposisi. Jika A bukan 4 persegi panjang, maka A bukan bujur sangkar. Oke, terima kasih sudah menyimak videonya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.